bisa. Jadi tanpa ruhani pun, kalau yang bersifat jasmani juga bisa dibikin sukses. Mm-mm. Contohnya misalnya, kan banyak kita ini orang yang agamanya tidak dipedulikan, Iya. tapi kok kaya Kok raya. kaya? Dia nggak sholat tapi kok kaya Kok gitu. kaya, rumahnya juga gede, Iya. mobilnya lebih bagus kan Betul. itu kan. Apa artinya ini? Artinya aspek jasmani itu bisa diraih tanpa dipelihara rohani. Nah, Tetapi jangan dikira bahwa yang rumahnya bagus, besar, yang mobilnya bagus, itu tidak masalah. hmm, Itu banyak juga masalah. nggak tahu Hanya di dalam hatinya gimana ya. hanya kita tidak tahu bahwa mereka bermasalah. Iya, iya. Nah itu dalam konteks yang lebih luas lagi, misalnya kalau kita pergi ke Jepang. Hmm, Di Jepang itu kan tidak ada agama sebetulnya. iya, Ya ada Shinto itu agama betul. Shinto, tapi juga ada begitu sebagaimana kita menghayati agama. Tapi coba Jepang itu kan maju banget itu. Iya, iya. Teknologinya maju banget di sana itu. Lalu misalnya Korea, lalu kita lihat China itu, kita lihat negara-negara Eropa, Betul. negara-negara Amerika, sampai di Amerika Latin sana. Saya Hmm, juga pernah di sana, iya, bahkan di Rusia. iya. Rusia itu dulu kan membenci agama. Tapi Hmm. coba kalau kita pergi ke Rusia, Iya, iya, itu maju banget itu. iya, iya. Jadi bagaimana ngatur irigasi, ngatur perdagangan, penataan kota, kampus-kampus, bahkan lalu urusan-urusan transportasi Iya. di sana sudah bisa mengatasi apa namanya kemacetan. Kemacetan. Nah, di Rusia sana kebakar jalan itu di bawah tanah. Oh, 100 meter dari permukaan tanah, tanah. 100 meter di bawah tanah itu. Gitu kan? Perkembangan Padahal jalan. di sana kan ada agama kan Nggak masih itu ada. pada ada baru tumbuh berkembang. Iya. Artinya tanpa agama, kalau soal-soal yang Fisik ya. terkait fisik itu bisa sebetulnya. Tapi walaupun fisiknya sekali lagi itu maju kayak gitu, apakah ruhaninya itu lalu punya apa ya menjadi tenang? Iya, Ya iya. kita yang juga tidak tahu. Betul, betul. Tapi ternyata kan coba kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat ya Iya. di Manhattan itu katanya sekian persen yang tinggi. Iya. Itu kan penduduknya itu nikah saja kan laki-laki dengan laki-laki, Iya. perempuan kan perempuan. Itu saja kan Iya. sudah tidak beres kan? Kayak di Jepang kasih bunuh diri Iya, itu tertinggi bunuh ya. diri itu, harakiri itu. Ada betul. Di Jepang itu coba sama lihat setiap tahun itu orang bunuh diri itu tidak kurang dari 35.000. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Belum lagi yang liar, bunuh diri yang liar. Iya. Itu yang tercatat itu ada kurang dari 35.000 setiap tahun. Iya, iya. Nah, artinya apa? Artinya kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam dada ini tidak bisa terselesaikan. Ya, di situ. Nah, kalau orang beragama tidak dimulai untuk membangun apa kehidupan ini dari yang fisik, tapi dari sisi Betul. rohaninya. Inti kehidupan itu kan yang rohani itu. Kalau rohani itu beragama secara benar, maka lalu kehidupannya menjadi Benar. damai. Benar. Nah, apalagi lalu juga dikembangkan nalar kita, ilmu pengetahuan kita. Makanya saya rasakan sebetulnya itu tanpa ada membeda-bedakan Hmm. antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, antara kehidupan yang zahir dan kehidupan yang batin untuk meraih kualitas zahir dan kualitas batin. Kalau untuk meraih kualitas zahir, Rasulullah kan pernah itu di hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri duniaku. Kamu lebih tahu tentang duniamu. Jadi waktu itu kan ada kisah ya apa para sahabat yang menanyakan gimana cara menanam kurma. Iya. Lalu kemudian Rasul menunjukin ternyata atas petunjuk Rasul itu panennya tidak lebih banyak daripada yang ditanam oleh orang Betul, betul. seperti itu. Makanya lalu setelah protes dikatakan antum a'lamu bi umuri Dunia. duniakum. Nah, kalau urusan dunia itu urusan kita. Kita yang bisa, manusia sendiri bisa menjalankan, Iya. membuat riset, lalu membuat teknologi, manusia itu bisa. Hmm. Karena itu antum alamu biumuri Dunia. duniakum. Kalau soal-soal yang bersifat dahiriyah, yang keduniaan kayak gini,
kita ini jauh lebih maju daripada Rasul sebetulnya. Iya, 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 iya. Rasul kan belum bisa membuat Iya, ini kan, laptop ini belum iya. bisa. Belum. Belum masa itu masih belum Masih belum. sampai ke sana. Karena memang Betul, Rasulullah tidak ngurus ini, betul, gitu loh. betul, Rasulullah tidak ngurus ini. Sekarang ini apa saja yang tidak bisa. betul. Aduh, soal-soal komunikasi, informasi, soal-soal pendidikan, itu kan luar biasa kan? Iya, iya. Bahkan sekarang itu sudah ada mesin, Iya, mesin untuk IA ada intelijen itu ya. ngerti juga itu Iya kan Pak. itu, seperti itu. Bisa. Rasulullah kan belum ngajarkan itu. Iya. Berarti Ustadz Aris lebih hebat daripada Rasulullah. Iya, iya. Karena Bisa ini apa? lebih maju. Karena memang Rasulullah tidak ngurus itu, gitu loh. Rasulullah tidak diutus untuk ngurus itu. Iya. Rasulullah itu ditugasi untuk inama bu'isu limutamima makarimal akhlak, Iya. akhlak. Yang Kata urusan iya. akhlak ini manusia sendiri tidak bisa. Iya. Manusia itu tidak bisa, sedangkan sains teknologi manusia bisa. Yang manusia sendiri itu bisa, antum a'lamu bi umuri duniaku. Tapi kalau manusia itu tidak bisa, Iya. maka itulah agama. Betul. Makanya itu dikatakan yas'alunaka aniru kuliruh min amri robi wa ma utitu minal ilmi illa qalila kan gitu. Jadi urusan agama ini urusi ruh. Iya, iya, iya. Karena itulah agamawan disebut Rohani ya. ruhaniawan. Kenapa Allah campur tangan ruhani? Karena manusia sendiri tidak bisa. Betul. Ini campur tangan Allah ini Ini ya. campur tangan Allah. Siapa misalnya Allah, Iya, siapa sesungguhnya Rasul. iya, iya. Lalu rohani kita ini seperti apa? Kok gelisah, gitu Iya, kan? iya. Rohani kita kok seringkali galau, seringkali apa ya muncul penyakit, Iya. iri, Dengki, dengki, takabur, tamak, sombong, fitnah. Itu penyakit-penyakit hati tidak bisa, tidak bisa. Cobalah, misalnya apa namanya orang mengatakan bisa, tidak bisa. Sampai orang yang S2, S3 ya sudah iya, doktor, gitu iya. kan, jabatan pejabat yang sudah jadi menteri, bahkan menjadi presiden pun Iya. kalau sudah ngurusin rohani itu tidak bisa. Hmm. Karena itu ya seringkali juga melakukan kesalahan-kesalahan di bidang rohani kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Iya, iya. Jadi ini yang manusia sendiri tidak bisa, maka lalu diurus oleh Allah dan Rasul lewat agama Betul. itu. Makanya juga dikatakan yas'alunaka aniru kuliruh min amri robbi. Kamu tidak usah ikut-ikut. Hmm. Ikut-ikut untuk mengurus rohani. Ngarang-ngarang sendiri tidak boleh. Iya, Misalnya membuat tempat penyembahan, iya, di bawahnya pohon besar, iya. di bawah apa namanya, Iya, iya, di, iya. di batu besar, di sumber air, itu kan ngarang-ngarang. Iya, Maka dikatakan jangan ngarang kamu, ikuti hmm, aja itu Allah, betul. Rasulnya itu, gitu kan. Lalu ada kalau zaman dulu misalnya agar selamat, nyembelih kerbau, Hmm, kepalanya ditanam, iya, itu iya. kan bukan dari Allah itu. Itu berusaha bikin modifikasi Iya, iya, itu di itu luar. itu Iya, dikatakan urusan rohani itu adalah antum a'lamu urusan rohani itu yas'alunaka aniru kuliruh min amri robbi. Lah ini sebetulnya itu. Lah, bagaimana agar tadi yang dikatakan Ustaz Aris agar tenang memang sholat. hmm, Sholat tadi saya katakan agar tenang maka sambunglah hubunganmu hmm, dengan siapa? Dengan Allah. iya. Lewat apa? Lewat sholat. Sambunglah apa ruhanimu dengan Muhammad sebagai Rasul. Lewat apa? Salawat. Lewat sholawat kan Iya, itu. Lewat sholawat. Kalau hubungan kita dengan Allah namanya sholat, hubungan dengan Rasul namanya sholawat. Karena itulah ada dari orang tua itu biasanya jangan banyak-banyaklah sholawat. Itu iya. artinya banyak-banyaklah Menyambung menyambung hubungan itu dengan Rasul. ruhani Rasulullah. Bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi yang dimaksud menyambung hubungan itu kan bukan nyambung kata-kata, Iya, iya. kalimat, Batin, tapi batin. batin. Tatkala kita ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Oh, ala ali Sayyidina Muhammad, maka batin kita itu merasa sowan Rasulullah. hmm, Ingatan kita itu merasa sowan Rasulullah. menautkan. Jangan lalu hanya ngomongnya,
Tapi batinnya tidak. Yang akan diperbaiki itu batinnya. Tapi ucapannya itu ikut ngomong untuk membantu agar batinnya itu bisa betul-betul sambung. Iya. Sebab kita ini memang sulit banget. Yang namanya ingatan kita, pikiran kita itu lincah banget. Ketika kita sholat saja misalnya, begitu Allahu Akbar kan yang kita ingat kan ngaji, ingat organisasi, ingat sana, ingat anak, ingat istri, gitu kan? Ingat tabungan, gitu. Padahal kita ini maunya nyambung dengan Allah dan Rasul itu, gitu kan? Nah, maka apakah benar pertanyaannya dengan ruhani kita sambungkan dengan Allah dan juga dengan Rasul lewat sholawat lalu hati kita tenang? Ya pasti tenang sebetulnya itu, pasti tenang. Kenapa? Karena ketika hati kita itu menyambung dengan Rasul dan menyambung dengan Allah, yang benar-benar nyambung, nah, itu, maka kita nyambung kepada Zat yang Maha Suci, menyambung dengan ruhani yang paling mulia ialah Rasulullah. Kalau kita umpamakan yang sederhana, kalau kita itu selalu nyambung dengan orang-orang politik, lama-lama kita kan paham politik. Ya kan? Kalau kita ini hati kita terpaut dengan pedagang, lama-lama kita jadi pedagang dan kepingin jadi pedagang. Kalau hati kita itu yang kita ingat itu ternak, peternakan, ternak, lama-lama kita tertarik dengan usaha ternak. Nah, kalau mohon maaf, misalnya nyambung dengan orang-orang yang suka jadi broker, jadi makelar. Lama-lama kita juga jadi makelar, kan begitu. Lama-lama kita jadi makelar. Nah, kita ini di dalam beragama diajak untuk mohon maaf. Dalam beragama kita itu diajak selalu nyambung. Nyambung dengan Allah tadi. Zat yang maha suci, zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Kita diajak untuk selalu nyambung dengan Rasulullah. Orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi apa namanya yang paling mulia, gitu kan? Menjadi utusan Allah. Begitu mulianya ketika menyebut nama Allah selalu nyebut nama Rasul, nama Muhammad. Tatkala ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Tatkala ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di Quran itu ketika ada taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan itu kan mulia banget ini. Nah, kita menyambung kepada orang yang mulia itu, menyambung kepada zat yang sangat mulia itu, yang maha agung itu, yang dijelaskan di Asmaul Husna itu. Nah, kan sama tadi. Kalau kita selalu bergaul dengan makelar, kita jadi makelaran. Kita bergaul dengan peternak, jadi ahli peternakan. Kita berdagang, kita pikiran kita ya urusan dagang. Bukan itu. Kita kalau urusan agama itu adalah urusan hati, maka pergaulan kita ya pergaulan nyambunglah hati kita kepada Allah dan Rasul lewat sholat dan sholawat itu tadi. Nyambung dengan orang juga harus lewat silaturahmi tadi kan. Silaturahmi maka semua juga akan berhasil kan. Bahkan kalau orang itu selalu menyambung silaturahmi, maka panjang umur dan nah sekarang sholat. Sholat yang khusyuk yang menjadikan hati tenang itu seperti apa kan tuh Ustaz Aris tadi ya. Sebetulnya tidak sembarang sholat, tetapi sholat yang khusyuk. Makanya itu ketika kita sholat itu harus paham Ustaz Aris. 6 hal. Ketika kita sholat itu yang kita perlukan itu, yang kita perhatikan itu ada 6 hal. 1, siapa yang sholat? Tadi kan kita ngomong jasmani dan ruhani. Maka sebenarnya yang kita sambungkan itu bukan tubuh kita, tapi ruhani kita. Ruhani itu apa? Ingatan. Ruh itu kan ingatan. Healing kalau bikin kan itu kan. Bikin ingatan kita yang sholat. Tapi agama itu ya syariah ya hakikat. Ya dua-duanya. Rohnya yang berkaitan, yang berhubungan. Tapi roh ini kan berada di tubuh. Makanya yang terkait dengan tubuh itu namanya syariah. Tapi syariah itu harus diteruskan kepada yang hakikat. Hakikat itu adalah ingatan itu. Siapa yang sholat? Yang sholat itu adalah saya.
Saya itu siapa? Saya itu roh itu loh. Ruh yang ada di Yang dalam. ada di dalam dada itu. Saya inilah yang punya tangan, makanya dikatakan tangan saya, Ya, kaki saya, telinga saya, mata saya, hidung saya, mulut saya. Saya yang punya ini loh, yang iya, sholat iya. itu. Yang kedua, tempat apa? Waktu sholat. Waktu Di sholat. kapan sholat itu kan ada zuhur, Iya, asar, sudah maghrib, ditentukan isya. waktunya. Iya. Di mana sholat? Tempat sholat itu sebetulnya kalau tubuhnya di mana-mana ada. Iya. Bisa, di mana-mana bisa tubuhnya ini. Hmm. Tapi ruhaninya, ingatannya, jangan kemana-mana. Hmm. Ingatannya itu di kiblat. Hmm. Kiblat itu mana? Baitullah itu yang ditandai oleh Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu maka di surat Al-Baqarah ayat 125 wattahidu mim maqami Ibrahim musholla. Jadikanlah makom Ibrahim Tempat sholat. tempat sholat. Jadi tempat sholat itu di makom Ibrahim. Nah, siapa yang dimaksud supaya ngambil tempat di situ? Ruhani kita itu, ingatan kita itu harus di tempat itu. Hmm. Jadi kita itu tubuh kita menghadap ke tempat itu, Iya. ingatan kita selama 5 menit itu ada Ada di di situ. situ. Tapi itu pun juga berat. Itu betul. Makanya lalu kemudian pulang pergi, masa batalina, tempat pulang pergi, Iya, iya. ingat situ, malih, Betul, balik lagi betul, ke betul. situ, ingat lagi lain, balik lagi situ, itu Betul. masa batalina situ kan. Iya, Di iya. situ itu tempat sholatnya harus di situ. Lalu apa yang kita persembahkan? Kan namanya sembahyang. Hmm. Sembahyang itu kan mempersembahkan. Tambahkan. Apa yang kita persembahkan? Itulah rukun sholat yang 13 itu. Oh. Ya, orang kan mengatakan ada yang 13, ada yang 17. Tapi kalau saya daripada ribut-ribut Iya. ya, ya sudahlah setidaknya 13. 13. Kok 13 itu angka yang cocok banget. Hmm. Itu Quran. Iya, iya. Quran itu dimulai surat Al-Fatihah, Iya. diakhiri surat An-Nas. Surat Al-Fatihah itu berapa? Kan 7. Betul. 7 ayat. Iya. Surat An-Nas itu berapa? Kan 6. 6 ditambah 7 berapa? 13. Iya. Itu Al-Quran itu Iya, sebetulnya itu. iya. 7, 13 rukun salat itu. Iya. Apa 13 itu kan itu kan? Itu ada apa namanya? Ada kolbi, ada kauli, ada fi'li. Oh. Nah, yang kolbi itu apa? Yang suara batin itu. Hmm. Itu ada dua saja. Ialah niat dan tertib. Itu Hmm. adalah pekerjaan batin. Batin. Lalu pekerjaan mulut itu Hmm. ada 5. Hmm. Pekerjaan mulut 5 itu apa gitu kan? Satu, takbiratul Betul, ikram. Dua, baca Fatihah. Tiga, tahiyat kan itu kan? Iya. Empat, sholawat. Sholawat itu kan rukun itu. Iya. Lalu kemudian salam yang Salam. pertama. Kan begitu. Itu 5. 5 tambah 2 kan 7. Kurang 6. Iya. 6 itu apa? Tegak berdiri. Betul, betul. Lalu ruko. Iya. Lalu iktidal. Lalu sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Ditambah duduk tahiyat akhir. Itu kan wajib itu. Iya, iya. Rukun sholat. Iya. Berarti kan 6. 6. 2 ditambah 5, 7, 7 7, tambah 6, 13. 13. 13 inilah yang kita apa namanya persembahkan. Bersama. Ah, ah. Lalu tadi apa itu tadi? Ah, apa namanya 6 itu tadi Iya. siapa yang sholat, Siapa kapan sholat, di mana sholat. Lalu apa rukun itu namanya? rukun Eh, rukun yang dipersembahkan. yang dipersembahkan, yang dipersembahkan. Lalu siapa yang disembah? Oh. Ya kan? Siapa yang disembah? Kita kan maunya kan nyembah Allah kan Iya, itu kan. iya, iya. Tapi ketika menyembah Allah itu apakah kita kenal Allah? Iya, Gitu kan? Kita mengenal nama Allah, iya, tapi yang bernama Allah itu siapa? iya, Seringkali kan garampian. iya. Siapa sih sebetulnya nama Allah itu? Engkau itu kan nama. Yang saya tuju kan bukan namanya, tapi kan yang punya nama. Ya paling tidak ya kenal namanya lah. Tapi kan juga ada yang mengatakan sebuah hadis ya,
Saya lupa itu. Tapi bunyinya man abda al asma dunal makna faqad kafaro. Siapa yang menyembah nama tanpa tahu yang mempunyai nama itu ingkar. Enggak ya. Ya itu kan berat jadinya itu. Karena itu kan harus dicari kalau begitu. Hmm. Siapa sesungguhnya yang punya nama itu kan gitu. Iya, iya. Yang punya nama itu siapa gitu kan. Nah, ini memang tidak gampang ini untuk Iya, anu ini. Memang itu iya, iya. berat banget itu. Iya, Kalau kita sudah luar biasa. ditanya siapa yang punya nama itu berat sekali. Iya. Nah, kalau saya biasanya itu ya tentu saya diajari oleh guru saya sebetulnya. Nah, Aris, saya itu kan belajar di pondok pesantren, Hmm. tapi pesantren kuno kan. Hmm. Nah, itu dulu di Bagelen. Bagelen itu sebelah baratnya Jogja sana. Oh. Itu pesantren kuno. Katanya zaman itu orang-orang tokoh-tokoh itu bangsane Diponegoro macam-macam itu kan. Iya, iya, iya. Itu pada di sana Di orang sana ya, tua-tua dulu. belajar di Ayah sana. saya itu dari Trenggalek itu kalau ke sana naik sepur kerudung katanya itu. Hmm. Nah, saya biasanya nanya-nanya itu kepada orang tua itu, tapi walaupun itu berasal dari pendidikan orang kuno ya, pesantren Hmm. kuno itu, kok masuk di akal saya? Dan Hmm. saya jadi mantep gitu. Hmm. Hmm. Misalnya dia jelaskan itu kalau Allah itu memang nggak boleh sama pikirkan, Iya, itu kan? Kan nggak boleh iya. Seorang nggak boleh memikirkan memikirkan dan Allah itu kan nggak tidak boleh. boleh. Maka Iya. pikirkanlah apa namanya eh, yang dengan Allah kan, Dengan yang Allah. dengan zat kan Iya. begitu. Maka tatkala itu ada kata Allah kan selalu ada kata Muhammad. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saya tidak mau mencari Allah. Sebab saya cari pun sudah tidak ketemu. Iya. Ya tak kan? Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah kan itu saya ya tidak akan ketemu. Itu kan cari susu yang angin ya. Iya, 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 iya. Betul. Dulu kan ada pewayangan itu cari susu yang angin kan ya Sesuai, susah. sesuai. Maka saya cari yang dengan Allah. Iya. Yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Ketika ada tulisan Allah, dia juga di sampingnya. Iya. Siapa itu? Cari aja Muhammad. Sebab kita beragama itu juga lewat Muhammad Betul, itu. iya. Kalau tidak ada Muhammad, kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kan begitu. Iya. Maka sudahlah ketemu. Kita cari yang dengan Allah. Yang selalu bersama Allah. Yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Nyari Muhammad. Langsung. Nah, Rasulullah. Pertanyaannya adalah Muhammad itu sekarang di mana? Kan sudah wafat. Iya. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Tapi urusan agama kan kembali tadi. Urusan agama kan urusan ruhani. Iya, iya. Lah ruhani Muhammad Rasulullah itu di mana? Kan Hmm. begitu. Nah tentu kita tidak boleh ngarang. Kan gitu. Carilah di Quran. Di Quran itu di surat Al-Balad itu kan ada la uksimu Iya, itu. bihadzal balad wa antahilum bihadzal balad bahwa lidi wa mawalad. Kan begitu. Iya. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau yang Muhammad ada di tempat yang mulia ini di Bibakah, gitu kan? Di awala inna awala baiti wudi alinas laladi bibakata barokan kan itu di tempat itu. Itulah lalu ditandai tempat itu oleh Ibrahim dengan bangunan Ka'bah. Nah, itu kan Hmm. berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Karena itu ketika kita doa pun kita juga harus berpaling ke tempat itu. Hmm. Di surat Al-Baqarah 144 nanti barangkali bisa Hmm. dibaca. Itu kan ada kot narota koluba wajib akafis sama falan walian naka kiblatan tardoha fawali wajah aka satarol masjidil haram. Aku lihat engkau menengkadahkan wajahmu ke langit. Kan itu. Hmm. Hendaknya engkau palingkan ke kiblat yang kamu sukai. Di mana kiblat yang kamu sukai? Fawali wajah aka satarol masjidil haram. Nah. Hendaknya palingkan wajahmu ke masjidil haram. Hmm. Karena itu ketika kita mau doa, mau sholat kan bagian dari doa, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Hmm. Berbawalah ingatanmu ke tempat itu, ke Hmm. Masjidil Haram itu. Sehingga kali 5 kali. Nah, kalau kita katakan mesti Baitullah, rumah Allah kan itu kan, Muhammad ada di situ kan itu kan, maka lalu kita berada di tempat itu, ingatan kita 5 kali sehari semalam. Ingatan kita 5 kali sehari semalam ada di situ, kita juga lihat surat Al-A'raf ayat 43. Hmm.
mengatakan bahwa wanaza nama fisudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada min ghilin, penyakit iri, Penyakit dengki, ini takabur, gitu. was-was, Pas. ragu, kan? Tamak itu dicabut ketika kita berada di mana nyabutnya? Tajri minta bihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram kan sungai itu. Yes. Yang lalu airnya diambil tidak pernah habis itu, yang disebut dengan air zam-zam itu. Nah, ternyata kalau ingatan kita ada di situ, maka penyakit batin kita itu menurut surat Al-A'raf 43 dicabut pelan-pelan. Kalau sudah dicabut kan sehat. Kalau sehat, maka lalu kan tidak gelisah lagi, tidak galau lagi, tidak lalu sedih lagi, tidak menganggap orang lain salah, dirinya benar. Ya, ya. Tumbuhlah rasa kasih sayang, tumbuhlah sabar, tumbuhlah ikhlas gitu. Disitulah ketika kita sholat, kita berada di situ dikatakan inna sholata tada adil fasa wal mungkar. Jadi kita sholat itu harus hati kita ada di situ. Kalau itu tidak di situ, maka lalu juga ada Quran mengatakan wa maka nasolatuhum indal baiti, tidaklah sholat di tempat itu illa bukaan wa tasdiatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adab bima kuntum takfurun. Ingat, azab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Jadi kalau kita sholat, begitu Allahu Akbar, lalu ingatan kita kemana-mana, tidak di tempat itu, tempat sholat itu, watakidu mimakomi Ibrahim musola, maka bagaikan orang yang bersiul-siul Bersiul-siul. dan bertepuk tangan. Iya, iya. Bahkan diancam padukul adab Iya. bima kuntum takurun. Ingat, adab Allah begitu keras karena kamu menserikatkannya. Kenapa disebut menserikatkannya? Karena katanya nyembah Allah, yang diingat kok HP kok tabungan, berarti HP tabungan dicampurkan dengan Allah, itu namanya menserikatkannya, diancam, Iya, kan iya. begitu. Akhirnya lalu penyakitnya tidak jadi dicabut, Iya, iya. sholatnya hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Nah, Iya. disinilah sebetulnya agar hati kita tenang itu harus kita ada di tempat itu. Makanya kalau dibaca di surat Shad yang berkali-kali saya sampaikan itu, ayat 46-47 mengatakan inna akhlosnahum biqolisatin dzikradar. Aku menjadikan hati ini damai, ikhlas, tenang, tentram dengan cara apa? Dengan cara ingat rumah, dzikradar. Jadi ingat rumah. Hanya di Quran itu sayangnya itu di dzikradar itu kurung rumah akhirat. Padahal kalau bagaimana kita ingat rumah akhirat, kita belum pernah ke akhirat. Kalau saya lebih suka memaknai rumah akhirat ya di surat Ali Imran 69697 itu inna awwala baiti wudi alinas lalari kata mubarakan gitu kan, bahu dalil alam, itu awal-awal rumah yang saya nyatakan untuk seluruh umat manusia. Ingat itu, ya ingat baitullah itu. Pawali wajahka satral majidil haram, palingkan wajahmu ke majidil haram. Dan di situ bahkan lalu ayat berikutnya itu 47 katakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu merasa berada di Masjidil Haram itu, gitu kan, di Baitullah itu, bagi Allah akan diangkat menjadi manusia pilihan terbaik. Gitu kan? Menjadi manusia pilihan terbaik karena penyakit hatinya sudah hilang, sehari-hari dengan dirinya sendiri damai, dengan istrinya tidak sering bertengkar, tidak nuduh, Iya. belanjanya kok sudah habis. Bagaimana ada habis dong? Memang belanjanya sedikit kan? Ya kan? Dengan anak-anaknya bagus, dengan tetangganya bagus, maka lalu wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Makanya cocok sekali dengan yang disebut dengan sholat khusyuk itu kan. Sholat khusyuk tadi katakan alladzina yadzunnuna annahum mulaku rabbihim. Sholat khusyuk itu adalah sholat ketika kita sholat itu merasa yakin ketemu Allah, ketemu Tuhan, kan begitu. Mulaku rabbihim. Ketemu itu kan harus ada waktu ketemu. Saya diundang manten, kemarin saya datang manten, kan ditanya jam berapa datang, gitu kan.
Setelah tanya lagi, di mana tempatnya? Karena pertemuan itu mesti ada waktu ketemu, Dan ada tempat. tempat bertemu. Itu namanya khusyuk, kan begitu. Nah, kalau kita sholat lalu dimaknai ketemu Tuhan, kan ditanya waktu bertemu kapan? Iya. Tempat bertemu tidak tahu. Kalau tempat bertemu tidak tahu, berarti kita itu nggak pernah ketemu. Nah, ini saya kira Ustadz Aris, apa Iya. penjelasan saya bagaimana agar sholat itu menjadi satu berdampak. Monggo seperti Iya. kira-kira. Waktunya sudah habis. Pas belum. Ini mungkin karena terkait juga hari ini pas tadi pahlawan ini, Iya. Prof, ya. Mm-mm. Mungkin eh, itu tadi temanya sudah kita bahas tentang eh, bagaimana mengelola tata kelola batin ya. Ini kalau dari yang mungkin terkait dengan kondisi saat ini, kalau memaknai kepahlawanan sendiri Hmm. bagaimana, Prof? Saya katakan pada Ustadz Haris tadi bahwa agama itu sebetulnya adalah urusan rohani. Eh, Kalau itu urusan rohani, rohani kita ini kan akan kembali. Iya. Innalillahi wa inna Innalillahi ilaihi roji'un. roji'un, itu kan. Maka kita ini disuruh untuk berjuang, Hmm. berjuang menuju jalan kembali, jalan kepada Allah. Hmm. Yang pulang ke jalan Allah itu siapa? Kan rohani, Hmm. Iya, iya, gitu iya. kan? Yang pulang ke jalan Allah itu adalah rohani kita. Iya. Itulah yang sulit, Hmm. yang tidak bisa orang lain saling tolong menolong, Iya. itu kan? Karena itu kalau disuruh berjuang dalam perspektif agama, ya Iya. berjuang untuk selalu berada di jalan Allah. Iya, iya. Kalau itu urusan-urusan yang sifatnya jasmani, itu kan tadi antum a'lamu bi Maka itu umuri ya. dunyakum. Kamu lebih tahu kan itu kan? Itu karena itu kalau itu berjuang berjuang yang itu urusan-urusan yang bersifat Hmm. jasmania, Iya, iya. sebetulnya ya lebih pada konsentrasi hal-hal yang bersifat keduniawian, Dohir ya. yang sifatnya dohir, kan itu kan. Nah, tapi jangan dikira itu tidak penting, itu ya Iya, penting. sama-sama. Itu sama itu penting, tapi memang ada yang lebih penting lagi, Betul. ialah jalan menuju kepada Tuhan, kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang ruhaninya tadi. Iya, iya. Makanya itu dalam Islam itu ada dua jenis perang. Yang satu adalah perang kecil, yang satu adalah perang besar. Perang kecil itu, perang besar, perang kecil itu ternyata perang yang bersifat fisikly, yang sifat fisik, Iya, iya. yang bisa jasmani. Hmm. Kita gambarkan sekarang ada perang misalnya antara Rusia, Ukraina, Nanti Palestina. gitu kan? Sekarang Palestina sampai apa dengan Israel. Kita kan sudah ya, kita juga sedih, kita Iya, ya iya. tidak mau umat manusia itu perang kayak gitu kan. Iya, iya. Tapi zaman Nabi dulu kan juga ada perang, namanya perang Badar. Perang Iya, Badar iya. itu kan dahsyat itu. Mungkin juga seperti Israel sama Iya, Israel sama gitu. iya. Palestina ya. Palestina. Eh, eh. Ada perang Khandaq, Iya. ada perang Uhud, yang mati kan begitu banyak, kan Iya, itu iya. kan. Tapi kata Rasul, kata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang kecil. Iya, iya, iya. Itu perang kecil itu kan katakan bahwa Hmm. kita baru saja menyelesaikan perang kecil. Hmm. Padahal bagi sahabat itu perang yang dahsyat. Kok oleh Rasulullah dikatakan itu perang kecil? Iya, iya. Katanya itu masih ada nanti kita segera masuk pada wilayah perang besar. Sahabat kan bingung, Hmm. kayak gitu gedenya kok masih Kecil kecil, kita yang kecil. besar seperti Hmm. apa? Ternyata perang besar itu adalah melawan dirinya Iya, sendiri yang batin. ada di dalam batin itu, Iya, iya. yang musuhnya tidak kelihatan. Tapi kalau kita tidak bisa mengalahkan kan itu, Hmm. maka risikonya masuk neraka kan. Neraka. Sedangkan perang fisik ini kalau kita benar meletakkan, justru lewat perang itu jadi suhada masuk surga. Betul. Iya Jadi kan? posisi yang ada di badan ini dalam peperangan saja itu mempengaruhi juga. Ini makanya Iya, ada dipertanyakan juga. Oh, berjihad, mati berjihad. Oh, kamu berbohong. iya, Itu ya bisa iya, jadi itu karena hati itu. hati. Jadi itu lebih berat lagi. Juga dikatakan di hadis Nabi ada hatuika
nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Lah musuh yang ada di dalam diri sendiri itu apa? Kan itu pertanyaannya itu. Itu adalah penyakit itu loh. Iya, iya, Penyakit yang ada di dalam tubuh itu. iya, iya. Berapa jumlah penyakit itu? Ternyata banyak. Hmm. Ada 17. Dulu kan pernah saya omongkan. Di dalam diri kita ini, yang tadi saya katakan, bahwa di dalam tubuh kita ini ada beberapa anasir. Anasir angin, anasir air, Air. anasir tanah, anasir api. Yang sifat-sifatnya ya persis itu. Misalnya anasir angin, kita ini pantang kelintasan, gitu kan? Kalau ada orang yang sudah apa Jadi namanya rendah lebih lebih tinggi awal. kita marah kan itu kan pantang kekurangan kita tidak boleh rendah itu tidak boleh kan itu kan dianggap rendah. Pokoknya dia sendiri harus lebih tinggi Harus lah, lebih. gitu kan. Pantang kekurangan, ya Hmm. kan. Yang melahirkan apa itu namanya? Kalau punya mobil dua, ya kepingin tiga, Tiga ya. kepingin empat. Sudah Betul, jadi betul. camat, kepingin bupati, Ya. kepingin gubernur. Nggak ada selesainya. Kalau sudah jadi presiden, supaya anaknya nanti jadi presiden, Ah, cucunya akan begitu. itu Iya kan? kekinian banget. Iya, itu namanya unsur tanahnya dalam dirinya itu menonjol, Hmm. dominan. Nah, itu. Lalu yang keempat adalah anasir api. Tidak mau kalah, tidak mau tersinggung. Hmm. Itu ada pada diri semua orang. Nah, empat keempat unsur ini manakala itu tidak dijinakkan, tidak dirawat, nanti akan melahirkan 10 penyakit batin lagi. Apa Hmm. itu? Aji, Hmm. merasa dirinya heran terhadap dirinya Hmm. sendiri, ria, itu Iya. kan, lalu sombong, iri, dengki, Hmm. tamak, takabur, fitnah, lalu takab luba, lalu kemudian takabur, takabur. Ada 9, 10, Iya. 10 kan 10 ditambah tadi 4 kan, Iya. 14. Lah 14 penyakit ini kalau tidak dirawat, tidak di apa ya, tidak dijinakkan, tidak dikalahkan, maka akan melahirkan cucu penyakit. Oh. Cucunya ada 3. Ialah satu dendam, Iya. 2 suka bermusuhan, yang 3 suka merusak. Oh. Jadi ada 4 ditambah 10, 14, Ada turunannya lagi. ditambah 3 menjadi 17. 17 itu yang harus kita musuhi. 17 itu yang harus kita musuhi. Yang harus Hmm. kita jinakkan. Hmm. 17 ini. Nah, 17 penyakit ini hendaknya dikalahkan, dijinakkan lewat 17 rakaat Rakaat. sholat. Rakaat kan 17. Iya, iya. Duhur 4, asar 4, 8, 3, maghrib Iya. 11, Ya, tambah 4, berapa itu? Apa? 15, tambah subuh 2, 17. 12 itu 17 sholat itu apa namanya? Menjinakkan 17 17 penyakit. penyakit. Nah, tapi karena berat sekali, karena perang besar kan berat, maka apa namanya masih ditambah ialah puasa. Hmm. Makanya puasa itu mempuasakan hawa nafsu kan itu kan, bukan hanya memuasakan makan minum loh itu. Hmm. Makanya lalu dikatakan kam min soimin laisalahu min siamihi ilal ju wal atos. Hmm. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena yang dipuasakan perut. Padahal yang dipuasakan itu adalah penyakit yang 17 itu hendaknya dibelenggu ketika 1 bulan di bulan puasa. 17 itulah namanya setan. Hmm. Kadang-kadang setan aja kan tidak tahu, dikira setan itu dari luar. Setan itu ya di dalam Dalam itu. diri. Makanya mahasiswa saya ketika saya jadi rektor itu kan nanya, sebetulnya yang dimaksud setan itu apa tuh Pak? Loh, kamu juga mahasiswa setan aja tidak tahu ya, tapi bilang gitu. Ya Hmm. belum tahu. Nah, sudah kalau begitu besok ke pasar, punya uang dan ke pasar bersama-sama. Setelah di pasar, beli apa Pak kita? Beli kaca yang besar. Beli Hmm. kaca yang besar. Setelah itu beli, diapakan? Jadi bawa pulang. Tak bilang ke Hmm. kampus. Setelah Hmm. di kampus, di kantor kemahasiswaan itu kan tak kasih kaca besar itu. Hmm. Nah, setelah dipasang, coba lihat kaca itu. Lalu apa Pak maksudnya?
yang di dalam kaca itu loh setan. Dia bilang, bukan Iya, Pak, itu iya, saya. Loh, kalau kamu iri, dengki, takabur, itu kan iya, iya, iya. fitnah, itu namanya setan. Kamu pernah nggak gitu? Pernah. Ya itu sama yang di Pernah, dalam dari betul, luar. betul. Ya, ya, ya. Ada di dalam. Jadi yang namanya kepahlawanan itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi hakikatnya, kita semua bisa menjadi pahlawan. Mhm. Pahlawan ketika kita berjuang untuk menuju ke jalan Allah Betul. yang sifatnya ruhaniah itu, yang tidak bisa semua orang membantu itu. Mhm. Nah, kalau itu pahlawan yang fisik lega tadi, Mhm. itulah yang perang fisik itu, yang Fisik. itu perang kecil Itu yang itu. kecil. Eh, Betul, betul, ya betul. boleh-boleh aja kita perang-perang kecil, tapi jangan, sebetulnya masih ada lagi perang yang lebih besar. Perang Ukraina ke Rusia itu perang kecil. Israel sama siapa itu namanya, Palestina itu kecil. Menurut ukuran perang Iya, fisik itu, gitu loh. Tapi ada lagi perang besar yang harus kita jalani secara masing-masing. iya. Itu kita juga bisa mulia ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, akhirnya bisa kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Dari iya. Allah kembali kepada Allah. Karena finalnya memang kita kembali pada Allah. Kita disebut sukses itu manakala kita bisa kembali. Iya. Kita ini dulu terpari dari tempat itu, kita harus kembali ke tempat itu. Iya, iya, iya. Luar biasa. Insya Namun Allah, Alhamdulillah ini. sudah waktunya sudah Iya. tambah. Terima kasih Oke, Kang Iman. makasih Mas Eh, Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.